Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arliana Fadila Putri Hariwijaya, NIM 7012000022, kelas 4A, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mereview dua jurnal Islam dan Sejarahnya pada Masyarakat Jambi Seberang dan Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Yang pertama, Islam dan Sejarahnya pada Masyarakat Jambi Seberang. Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi. Selain itu, beliau yang menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi Seberang banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang Sungai Batanghari. Ditemukannya beberapa peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi Seberang. Bahkan, pelekat pada adat orang Melayu Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Namun, dalam proses penerapannya masih belum sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab pada masa itu mereka masih dalam proses transisi dari ajaran Hindu-Buddha. Setelah Datuk Paduka Berhalo, munculnya tokoh Datuk Sintai sebagai penyebar agama Islam di Jambi, meneruskan proses Islamisasi. Datuk Sintai memiliki seorang putri bernama Nyai Resik. Beliau merupakan keturunan Cina. Selang waktu berlalu karena Jambi merupakan jalur perdagangan, singgahlah seorang kebangsaan Arab bernama Al-Habib Husin Al-Barakbah bin Ahmad Barakbah. Beliau datang bukan hanya sebagai seorang pedagang, melainkan juga penyebaran ajaran Islam. Al-Habib Husin Al-Barakbah menikahi Nyai Resik untuk mempermudah proses Islamisasi di Jambi, yang pada saat itu memang masyarakat Jambi telah memeluk agama Islam, tapi kehidupannya belum terlepas dalam ajaran Hindu-Buddha. Disinilah misi Al-Habib Husin Al-Barakbah untuk menyempurnakan ajaran Islam yang ada di Jambi. Setelah 20 tahun menetap di Jambi, Al-Habib Husin Al-Barakbah memiliki banyak anak. Kemudian, anak ketiga beliau yang bernama Qasim bin Husin, dialah yang meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyempurnakan ajaran Islam yang berada di Jambi. Berbagai kisah dan teori mengenai masuknya Islam di Jambi mendorong penulis untuk mengkaji melalui studi pustaka mengenai Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi, terutama masyarakat Jambi Seberang yang tinggal di daerah aliran Sungai Batanghari, sekaligus tempat ditemukannya peninggalan-peninggalan bersejarah dari para pedagang Islam Nusantara yang pernah berlayar dan berdagang yang melalui Sungai Batanghari. Meskipun Islam telah masuk ke Indonesia telah berabad-abad lamanya, para ahli terus saja membahas berbagai topik mengenai tempat kedatangannya Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dari berbagai wilayah di belahan dunia, orang-orang Cina dari bagian utara, orang-orang India dari Arab,
dari belahan barat dan beberapa pedagang asing yang datang dari bangsa yang kurang dikenal. Sejarah Nusantara merupakan peristiwa yang panjang dan selalu dikaitkan dengan perdagangan. Menurut Anthony Reid, perdagangan merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara, di mana di dalamnya termasuk Nusantara. Hal ini dilihat dari peran laut yang menjadi satu-satunya jalur atau lalu lintas yang bisa dilalui sebagai penghubung antar negara maritim. Posisi Nusantara yang strategis menjadikan daerah-daerah di sekitarnya sebagai tempat perniagaan yang selalu ramai didatangi oleh para pedagang asing. Jalur maritim antara Cina dan pusat-pusat pemukiman penduduk seperti India, Timur Tengah, dan Eropa mempengaruhi meningkatnya perdagangan maritim internasional. Produk yang menjadi andalan di Asia Tenggara berupa cengkeh, pala, kayu cendana, kayu sapan, kamper, dan pernis mendapatkan pasaran tinggi sejak zaman Romawi dan dinasti Han Cina. Kajian tentang asal-usul waktu kedatangan dan penyebaran Islam pada masa awal di Nusantara dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan enduring issues yang terus berlanjut sampai sekarang. Tidak adanya catatan tertulis yang valid mengenai kisah-kisah konversi penduduk lokal ke dalam Islam telah menimbulkan berbagai teori dan spekulasi mengenai sejarah awal penyebaran dan perkembangan Islam di suatu wilayah di Nusantara. Sebagai pendukung informasi sejarah, digunakan beberapa sumber lokal atau historiografi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Memang harus diakui, kisah-kisah yang terdapat dalam sumber-sumber lokal seringkali memuat unsur legenda dan mitos. Akan tetapi, Vansina justru menekankan pentingnya historiografi tradisional sebagai salah satu sumber sejarah suatu wilayah dan masyarakat. Sumber-sumber lokal merupakan media untuk merekam sejarah suatu masyarakat dan menjadi tradisi resmi yang disampaikan secara turun-menurun. Keadaan Nusantara yang selalu ramai oleh para pedagang asing mengakibatkan adanya pertemuan budaya. Oleh sebab itu, tidak heran jika di dalam kehidupan masyarakat Nusantara ditemukan persamaan budaya dengan daerah lain di luar Nusantara. Fenomena persamaan unsur kebudayaan yang terjadi di Nusantara menimbulkan perdebatan panjang oleh para ahli sejarah mengenai tempat kedatangan Islam. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Islam dibawa langsung dari Arab oleh para pedagang dan musafir Arab, sedangkan sejarawan yang mendasarkan pada pengamatan unsur-unsur budaya dan mazhab Syafi'i lebih dominan ke India. Teori yang tidak kalah populer dalam Islamisasi Nusantara adalah teori Persia. Tidak jauh dari persamaan kebudayaan, teori ini juga melihat adanya persamaan antara budaya Syiah dan Persia dengan budaya di Nusantara. Yang kedua, jurnal rekam jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Myanmar terletak di antara India dan Bangladesh di sebelah timur, Tibet di selatan, Yunan di utara, dan Laos di sebelah timur. Diketahui memiliki sejarah pembentukan yang panjang dan penuh pergolakan sejak abad ke-16 atas limpahan sumber daya alam yang tersebar di wilayahnya. Negara ini diperebutkan oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Hingga kini, selain memiliki tanah yang subur untuk pertanian, kurang 75% penduduknya bergantung pada usaha bercocok tanam. Negara yang berpopulasi sekitar 54 juta jiwa ini ditengarai sebagai negara yang relatif kaya
akan sumber daya alam mulai dari minyak bumi atau mencakup minyak dan gas bumi, timah, zinc, tembaga, tungsten, timbale, batu bara, gamping, dan marmer, hingga pelbagai pernik spesial seperti kayu jati, giok, mutiara, delima, rubi, ataupun safir. Kelompok terbesar dalam masyarakat Myanmar adalah Burmans atau Tibeto-Burmans, yang secara etnik memiliki kekerabatan dengan orang Tibet dan Cina dan berkisar sekitar 65%. Etnik Tai yang awalnya merupakan imigran asal Cina dan berjumlah sekitar 4 juta jiwa atau 10% Mon atau Mon Khmers, dan Arakanes sekitar 4% dari total penduduk. Sedangkan komunitas yang tergolong minoritas diantaranya Karens, Kayah, Rakhine, Chin, Kachins, Naga, serta 130 etnis lain-lainnya. Mereka secara umum terbagi dalam beberapa keyakinan keagamaan utama, seperti Theravada Buddha 70%, mayoritas dianut oleh komunitas Burma, San dan Mon Islam 15%, mayoritas dipeluk oleh komunitas Rohingya di Arakan atau Pantai Timur. Kristen 8% dianut oleh komunitas Kachin, Chin, Nagas, Karens, dan Kareni, serta Hindu yang dipeluk oleh komunitas India, Tamil, dan Bengali. Dalam kerangka sosiologis, dominasi komunitas Burma atau Tibeto-Burmans menjelma dalam struktur pemerintahan atas minoritas lain, terkadang menimbulkan problem bagi rancang kehidupan masyarakat Myanmar. Bahkan sebagian kelompok etnis yang mewakili beberapa daerah di Myanmar dalam sejarahnya pernah terlibat dalam sebuah aksi pemberontakan menentang dominasi itu. Pada 1949, etnis Karen berupaya melepaskan diri untuk selanjutnya membentuk negara tersendiri. Namun, pelbagai tantangan yang hadir termasuk ketika seorang wakil etnis Karen notabene terpilih sebagai presiden Burma, membuat gerakan ini hilang dengan sendirinya. Demikian yang dijalankan komunitas Arakan dan Mons pada kisaran 1950-an, ketegangan etnik yang meningkatkan pemberontakan dari kelompok separatis terlihat menjadi permasalahan utama bagi Myanmar yang faktanya sangat sulit terselesaikan hingga kini. Termasuk dalam konteks ini adalah konflik yang berlangsung antara etnis Burma, representasi pemerintah di satu sisi dengan Muslim Rohingya, etnis Arakan di sisi lain. Akar historis Muslim Rohingya di Arakan. Di antara berbagai pergolakan yang terjadi di Myanmar, Arakan menjadi wilayah yang menempati posisi terpenting dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga mampu memberikan bingkai sosiologis bagi tata sosial kehidupan masyarakat. Pengalaman sejarahnya sebagai wilayah yang telah dikuasai secara bergilir oleh beragam komunitas semakin mengukuhkan perannya sebagai wilayah penting bagi terbentuknya peradaban Myanmar. Secara umum, secara demografis, Arakan terletak di sebelah barat Myanmar, tepatnya di pesisir timur Teluk Bengal. Awalnya provinsi ini memiliki luas wilayah 20.000 km persegi, namun pada perkembangannya luas wilayah menyuaskan menjadi hanya 14.200 km persegi, berpenghuni sekitar 5 juta penduduk yang dikenal dengan rebutan Rakhine. Wilayah ini berbatasan dengan India di sebelah utara, negara bagian Chin di timur laut, distrik Magwe dan Pegu di timur, distrik Irrawaddy di selatan, dan Bangladesh di barat laut. Arakan terbagi dalam dua etnis utama, Rohingya dan Rakhine atau Manx.
Jika Rakhine dikenal sebagai komunitas etnis dan yang mayoritas masyarakatnya adalah penganut Buddha, maka etnis Rohingya yang Muslim itu secara fisik, bahasa, dan budaya memiliki kemiripan dengan orang Bengal Bangladesh.